atau pertimbangan itu atau mizan itu kan sebetulnya bukan nunggu nanti gitu Mas. Bahwa setiap saat itu kan semua hukum itu kan berlaku Mas. Kita melakukan sesuatu akan kembali kepada diri kita gitu. Karena yang perlu digarisbawahi bahwa tidak ada ujian yang datang dari Tuhan Mas. Nggak ada. Nggak ada. Gini, kalau Allah Maha, ngapain harus nguji? Toh dia tahu kok ini akan teruji atau enggak. Iya. Betul nggak Mas? Iya, bener. Berarti kita harus menyadari bahwa Allah itu pembuat sistem dan sekolah kehidupan, di mana dia ngebuat semua apapun kebutuhan kita belajar, kita yang mempertanggungjawabkan kurikulum kita masing-masing. Jadi mau itu ujian, mau itu azab, nggak datang dari siapa-siapa, dari perilaku kita kok. Makanya di surat 42 ayat 30 Al-Quran, apapun musibah yang datang kepada dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri gitu. Itulah kenapa kita dikasih free will. Dikasih pilihan, kamu mau, kan Allah tuh bicara gini Mas, kamu mau beriman silahkan, mau kafir terserah. Iya. Kamu beriman gak nguntungin saya, mau kafir saya juga gak rugi. Kenapa? Karena semua kembali kepada konsekuensi dirimu gitu. Nah, mizan, kebangkitan, apa dan lain-lain itu berlaku setiap saat sebenarnya. Dalam konteks ketika saya sadar saya lagi belok, oh iya ya, ini mizannya lagi ke kiri nih. Diingetin lagi ke tengah. Jadi yaumul mizan yang paling realistis itu ya di sini. Di sini. Emang hidup di mana Mas selain di sini? Betul nggak? Kan besok nggak ada. Iya. Tadi udah lepas, lewat. Life is always now kan. Jadi Mas, kalau kita masih menganggap bahwa ada tempat yang lebih baik nanti, sibuk di nanti, kita lupa untuk mensyukuri saat ini Iya gitu. sih, bener. Dan kalau kita bicara Quran kan berbicaranya kapan? Saat ini dong. Bukan hidup untuk hidup akhirnya. Bukan hidup untuk hidup, hidup untuk nanti. Hidup untuk mati. Hidup untuk mati gitu. Bahkan ya mudah-mudahan nanti mau masuk surga yang gini, kalau ada ya. Iya. Bener nggak? Kan nanti. Tapi kalau kita berbicara dalam perspektif yang lebih luas, yang lebih esensi, itu kan semua hanya berbicara di sini, sekarang, saat ini gitu. Jadi ya mizan sekarang, bangkit ya sekarang, akhirat ya sekarang, dunia ya sekarang, semua konteksnya kita berbicara dalam wilayah saat ini. Oke. Dalam perspektif Akhirat kesadaran. ya sekarang itu maksudnya gimana? Gini Mas, akhirat itu sesuatu yang akhir. Sesuatu yang akhir. Kesadaran di dalam. Oke. Dunia itu di luar diri kita. Maka akhirat itu adalah kesadaranku di dalam konteks aku menyadari sang kesejatianku di sini. Itu adalah akhiratnya di situ gitu. Jadi bahasa gampangnya gini Mas. Faktor luar diri kita itu ditentukan dari dalam diri kita. Karena ini proyeksi. Jadi di dalam diri kita itu namanya akhiratnya. Oh. Jadi kalau akhiratnya Mas Hendra oke, dunianya pasti oke. Oke. Gitu Mas. Iya. Jadi kalau Mas Hendra tenang, dunianya pasti ikut tenang. Kalau Mas Hendra di sini chaos, dunia pasti ikut chaos. Makanya yang di luar adalah proyeksi dari yang di dalam. Maka dunia adalah proyeksi dari akhiratmu. Gitu. Dunia adalah proyeksi dari dalam dirimu sendiri. Yes. Karena yang paling akhir kan di dalam. Iya. Yang paling akhir itu adalah sang sejati gitu. Gitu kira-kira. Maka ini lagi nggak berbicara dalam konteks letak geografis gitu Mas. Iya. Bukan tempat gitu. Tapi kesadaran gitu. Itu sih bahasa gampang. Iya.